ketika dibuka laka kepadamu, apa yang dibuka? Apa? Babu kamali, pintu kesempurnaan. Lau futiha, ketika dibuka laka kepadamu, apa yang dibuka? Apa? Babu kamali, pintu kesempurnaan. Lama rojaka, maka kamu tidak akan mau kembali. Lama rojaka, maka kamu tidak akan mau kembali. Ila rojahili, kembali ke mana? Ke perilaku hina, ke tempat-tempat hina. Seandainya kita ini dibukakan pintu kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan mau kembali ke tempat-tempat hina, tidak akan mau kembali ke perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang hina. Lau futiha lakal babu kamali ila rojak, ila ini maklama rojakka ila rojak. Jadi kalau Allah itu sudah membukakan pintu kesempurnaan, Anda tidak akan kembali melakukan sesuatu hal-hal yang hina. Kenapa kok kita sekarang masih kadang STMJ? Ya karena kita belum dibukakan pintu kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana ya, memang belum dibukakan gimana. Terus ya sudah, pokoknya kita yang penting ngaji istiqomah, ngaji sholat terus, itu aja udah lakukan terus menerus ya. Terus ara'aita, apa toh ningali sira, apakah kamu tidak melihat man kepada orang futiha yang dibuka lalu man apa babul kusuri, apa rumah gedung, hal yarji'u, apakah dia mau kembali ilal mazhabiri, kembali ke tempat-tempat hina atau tempat sampah. Contohnya begitu, Pak Dasuki masuk ke gedung, ke rumah mewah, rumah sultan, rumah masuk. Terus ditanya, Pak Dasuki, mau nggak sampean tinggal di bantaran kali lagi? Mau nggak kamu tinggal di bawah jembatan lagi? Nggak mau. Karena Pak Dasuki sudah masuk rumah gedung, sudah masuk rumah sultan, yang di situ tersedia apa-apa. Nggak akan mau kita kembali ke bawah jembatan, pinggiran kali, nggak mau. Maka ara'aita man futiha lahu, apakah kamu pernah melihat orang yang sudah dibukakan pintu gedung, dia di depan istana, dia masuk, apakah dia ketika masuk terus dia mau kembali ke tempat sampah, ke tempat ini? Tidak ada yang mau. Berarti ketika dia mau, ya aneh, nggak ada yang mau. Nah, maka kita ini sebenarnya latihan tobat. Kita ini belum tobat beneran, latihan tobat kita ini. Karena kadang-kadang kita masih melakukan semuanya dalam rangka itu. Nah, maka butuh kesabaran. Terus saya begini kok begini lagi, nggak apa-apa, pokoknya lakukan terus. Yang ini laufudi halakal prabu al kamal lama rojaka ila rojaka. Ara'aita man futiha lahu babal qusur hal yarji'u ila mazhabi. Apakah Anda pernah melihat orang yang sudah punya rumah mewah, tahu-tahu dia mau pindah di tempat sampah, pindah di bawah jembatan, di kolong jembatan, pindah di bantaran kali? Tidak ada yang mau. Lau futiha, ketika dibuka laka kepadamu babul kunsi, apa? Pintu kedamaian. Pintu kedamaian. Bainaka antaramu wa bainahu, dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda tidak akan mencari man kepada orang tak nasu yang bisa bikin kamu aman di dalamnya.
Ketika sampean sudah merasa nyaman, dibukakan pintu kedamaian, pintu kenyamanan bersama Allah, maka Anda tidak akan mencari kedamaian kepada manusia. Kita ini merasa nyaman sekarang itu kalau ditemani istri, duduk sama anak, kumpul, ngopi sama teman-teman. Itu yang selama ini menurut kita nyaman, aman. Tetapi nanti kalau sampai sudah dibukakan pintu kedamaian hanya bersama Allah, maka sampai tidak akan mencari kedamaian kepada makhluk. Mau istri sampean, anak itu enggak itu. Karena sampean sudah, contoh begini, sampean sekarang nyamannya itu kalau sampean dipijitin istri, nyaman. Maka sampean tidak akan nyari nyaman keluar, ngopi di luar nggak akan, karena sampean sudah merasa nyaman. Begitu juga nanti ketika kenyamanan itu, kedamaian itu sudah Anda rasakan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampean tidak akan mencari kenyamanan atau kedamaian selain Allah. Nggak mungkin. Sekarang pertanyaan ini, sampai damai itu kalau apa? Tenang, nyaman, damai itu kalau apa? Nah, itu betul. Kalau punya duit. Tetapi ketika punya duit, istrinya protes terus, ya nggak nyaman. Nggak nyaman. Ayo. Mau punya duit berapa tapi istrinya pulang protes, nggak nyaman. Tetapi nggak apa-apa, ya itu pada suki. Ya kita semua ini baru makomnya di situ kalau punya duit merasanya nyaman, nggak apa-apa. Tapi memang iya betul, tetapi tidak satu-satunya duit, tidak duit saja yang bikinnya nyaman. Duit, pangkat, tahta, jabatan itu hanya perhiasan saja. Sampai punya duit banyak sakit yang gak enak. Faktanya ya kan begitu. Sampai punya duit miliaran tapi sakit, ini gak enak. Makan sate gak boleh, makan ini gak enak. Sampai punya istri cantik tapi ya gak enak semangatnya. Loh, apa yang dinanya apa? Gak enak. Nah, maka bukti bahwa istri, harta itu tidak menjamin kenyamanan dan kedamaian, tapi itu hanya fasilitas. Ini tidak menjamin. Nah, kalau kita sudah dibukakan pintu kedamaian oleh Allah, hanya kita dan Allah, maka kita nggak akan mencari kedamaian selain Allah, pasti. Nah, cuman tapi ya karena kita sekarang belum, maka lakukan step by step ini. Tobat, terus masih lagi tobat lagi, terus nggak ada baru. Terus istiqomahkan terus. Jadi sebenarnya begini, ada kata-kata bagus tapi saya pernah begini. Sebenarnya kita ini tidak punya kebiasaan, kita ini sebenarnya tidak punya masa depan. Terus gimana orang enggak? Sebenarnya masa depan kita adalah kebiasaan kita yang Anda lakukan karena terbiasa. Nah itu masa depan kita. Kebiasaan yang kita lakukan itulah masa depan kita. Apa saja, cek dari awal ya, dari bayi kita lahir. Kebiasaan sampai saya ini kerjanya sekarang di sini. Kebiasaan cek lah, ada kebiasaan yang ada hubungannya dengan sekarang. Saya ini bagian kelas sedikit dulu pernah belajar urusan ini. Saya ini sekarang karena ada kebiasaan, karena kebiasaan itu maka itulah sebenarnya masa depan kita. Maka sekarang biasakan melakukan yang baik-baik, biasakan melakukan kebaikan. Nanti juga imbasnya pasti ada. Lakukan kebaikan lupakan, lupakan. Pokoknya lakukan kebaikan lupakan. Jangan lakukan itu dicatat. Saya ulama di musyawarah.
saya sedekah 5.000 dicatat. Wah, itu namanya majlis musyawarah. Ya, nanti total. Untuk menunggang nanti total. Ini saya bukunya. Pokoknya sampai melakukan kebaikan terus lupa. Melakukan kebaikan terus lupa. Lau iftar mongko lamun dipilih lau iftar mongko lamun milih Allah ta'ala sila milih rububiyati ketika Allah memilihmu untuk lirububiyati sampai pokoknya dengerin aja lirububiyati masuk wilayah ketuhanan. Maksudnya gimana ini sekolah sampai dengerin kita tak jelaskan terlalu ini malah masuk makoto'akan maka kamu tidak akan memutus anhu kepada Allah. Kalau kita sudah merasakan Allah sudah membukakan, sudah memilih kita untuk masuk ke dalam wilayah ketuhanan, maka kita tidak akan putus, tidak akan mau berpisah. Contoh dulu Muhyiddin awal-awal pengantin baru pasti nggak mau pisah, nggak mau, karena sudah ketemu cinta, nggak mau pisah, mau alasan nggak maunya bareng. Nah ketika kita sudah di masuk wilayah itu kita nggak akan mau pisah terus. Lau karunta apabila kamu orang yang mulia, alaihi natasya wa mal romaka mongko balangake boleh sangin. Ketika apabila kamu termasuk orang yang mulia, tentu kamu tidak akan menyerahkan kemuliaanmu pada selain Allah. Kalau memang Anda mulia, pasti muliamu ini Anda kasihkan kepada Allah. Kalau kamu Anda ini kaya, pasti kekayaanmu ini Anda serahkan kepada Allah. Anda untuk berjuang di jalan Allah, di agama Allah, untuk sedekah itu sama sholat semuanya. Andai kamu ini punya suara bagus, punya ini semuanya sebenarnya Anda serahkan, Anda kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah cuman kadang itu kita merasa punya. Loh, duitku tak sedekahkan kepada kamu. Enggak begitu caranya. Kalau kamu begitu pasti hitung-hitungan. Pasti hitung. Kalau kamu begini, ini loh rezeki Allah tak kasih kamu. Itu sampai nggak akan hitung. Karena kamu nggak punya sebenarnya. Kalau kamu masih tak sudah boleh sampai, itu berarti sampean masih mengakui uang itu adalah uang sampean. Maka ini loh rezeki dari Allah kasihkan kamu. Nah kalau kamu masih saya mau sedekah, saya mau ya itu berarti sampean pasti itu hitungan. Pasti itu. Caranya gitu. Enggak lau karunta alaihi ma rumangkari. Jadi kalau sampean itu orang yang mulia, pasti kemuliaan itu ya pasti Anda serahkan kemuliaan itu hanya untuk Allah. Tidak akan Anda serahkan kepada selain Allah. Jadi semua hartamu ya Anda jual, Anda lakukan untuk berjuang di jalan Allah. Maksudnya gimana? Berjuang di jalan Allah itu bukan hanya nyumbang masjid, bukan hanya nyumbang masjid, bukan hanya nyumbang musola. Asal itu Anda lakukan, tasarufkan dengan baik, halal itu termasuk berjuang di jalan Allah. Menyekolahkan anak, itu termasuk. Ngajarin anak mondok, anak sengajian, itu termasuk Anda harta, itu Anda gunakan untuk ke jalan Allah. Ini sama, ada beda. Hingga ketika disingkirkan atau diselamatkan angka kepadamu, mahabbah dan makhlukin, cinta kepada makhluk roh, maka berbahagialah. Wahada mengetahui ini inayat kita ibu oleh merhatikan Allah buka kepada. Ini agak berat. Kok sampean wis mulai tidak suka dengan orang, maka berbahagia. Serius.
Karena ini adalah Allah telah memperhatikan Anda.